Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Halimatus Sadiah dengan NIM 877768867. Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang sifat-sifat cahaya, di mana materi ini digunakan untuk jenjang sekolah dasar, terkhususnya kelas 5. Pada tugas ini juga, saya buat untuk memenuhi tugas 2 yang diberikan oleh Ibu Puji Haryani MPD selaku dosen pembimbing saya pada mata kuliah pengembangan bahan ajar. Langsung saja ke materinya. Sebenarnya, apa sih itu cahaya? Cahaya adalah sinar atau terang yang berasal dari sesuatu yang bersinar seperti matahari dan lampu yang membuat kita dapat melihat. Cahaya juga merupakan gelombang elektromagnetik yang bisa dilihat oleh mata kita. Tidak semua gelombang elektromagnetik bisa teramati oleh mata, seperti sinar X, gelombang radio, dan gelombang mikro atau microwave. Lalu, benda apa saja yang memancarkan cahaya sendiri? Benda yang memancarkan cahaya sendiri disebut sumber cahaya. Contohnya ada matahari, bintang, dan pantulan bulan yang dari matahari disebut sumber cahaya alami. Namun, matahari adalah sumber cahaya utama, di mana sumber cahaya lainnya seperti lilin, lampu, api, obor, senter, dan lain-lain. Selain itu, ada juga loh hewan atau tumbuhan yang bisa memancarkan cahaya, seperti kunang-kunang dan beberapa jenis hewan laut, seperti ubur-ubur, ikan jenis glowfish, anglerfish atau ikan pemancing, cacing, dan jamur yang dapat menyala. Makhluk hidup tersebut memiliki senyawa kimia khusus dalam tubuhnya yang bisa bereaksi dan menghasilkan cahaya. Ada 6 sifat-sifat dari cahaya. Yang pertama, cahaya dapat merambat lurus. Pada sifat cahaya ini, gelombang cahaya bergerak dengan arah yang lurus dan tidak dapat berbelok dengan sendiri. Contohnya, ketika sedang menyalakan lampu senter atau lilin, maka cahaya akan merambat lurus, seperti gambar di atas ini. Yang kedua, yaitu sifat cahaya dapat dipantulkan. Cahaya dapat dipantulkan dari permukaan benda. Contohnya, pemantulan cahaya lampu senter melalui cermin saat seseorang sedang bercermin. Untuk selanjutnya, yaitu dapat menembus benda bening. Cahaya juga bisa loh menembus benda transparan, contohnya gelas yang berisi air putih atau kaca jendela. Selain dapat menembus benda bening, ternyata cahaya juga bisa dibiaskan atau dibelokkan. Ketika menembus media yang berbeda, misalnya dari udara menembus ke air, cahaya dapat dibiaskan atau dibelokkan. Contohnya yaitu pensil yang diletakkan dalam air akan terlihat seperti patah. Hal ini merupakan fenomena pembiasan dari cahaya, yaitu saat cahaya dari pensil melewati air dan udara, maka arah rambatnya berubah, sehingga menciptakan ilusi bahwa pensil tertekuk atau patah pada permukaan air. Nah, untuk selanjutnya, yaitu sifat cahaya yang dapat diuraikan. Cahaya bisa diuraikan menjadi warna pelangi menggunakan prisma transparan, atau yang lebih mudah, kita bisa menggunakan kaset LCD yang terkena paparan sinar matahari sehingga menghasilkan pelangi. Nah, untuk sifat cahaya yang terakhir, yaitu cahaya dapat membentuk bayangan. Seperti yang kita tahu, cahaya merambat lurus dan tidak dapat berbelok. Hal ini menyebabkan terbentuknya bayangan, baik itu ketika kita sedang berdiri di bawah terik matahari maupun saat berada di dekat lilin yang ada di dalam ruangan. Pastinya, kita mendapatkan bayangan kita. Hal ini dikarenakan ketika cahaya mengenai suatu benda, maka cahaya yang terhalang akan membentuk bayangan dari benda tersebut, seperti pada foto di atas ini. Itulah tadi 6 dari sifat-sifat cahaya. Cahaya itu sangat penting loh bagi kehidupan, karena dengan cahaya, makhluk hidup menggantungkan hidupnya dengan dibantu oleh cahaya, seperti
hewan atau kita, manusia, dapat melihat melalui cahaya, dan tumbuh-tumbuhan yang hidup dan tumbuh untuk memberikan vitamin alami bagi tubuh manusia, serta membantu proses fotosintesis pada tumbuhan. Demikianlah materi cahaya dan sifatnya yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila dalam menyampaikan materi terdapat kata-kata yang salah atau kekeliruan dalam menyebutkannya. Semoga materi yang saya sampaikan dapat memberikan manfaat bagi para pengguna yang memerlukannya. Saya juga menerima komentar dan saran yang membangun, sehingga saya bisa memperbaiki apabila ada kesalahan dalam video saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.